Faktanya honorer itu ada, faktanya juga dia berkontribusi, faktanya juga dalam tanda kutip kita butuh ada apa dengan pemerintah di ujung ketika prosesnya hanya administratif, lalu kemudian butuh waktu 7 bulan dan 1 tahun untuk P3K. Timeline ini Mbak, itu bukan siapa yang nyusun, pemerintah sendiri. Karena ini soal distrust, ketidakpercayaan publik, saya harus mengatakan itu sekarang Mbak. Pemerintah mau jelasin apapun sekarang sulit untuk dipercaya. Apa asal buat keputusan dulu baru kemudian disiapkan atau gimana? Soal efisiensi itu kan coba dibantah oleh banyak, termasuk Ibu Menpan RB juga mengatakan. Kalau memang itu soal anggaran, mungkin juga pilihan Oktober itu karena proses penyesuaian anggaran yang namanya APBNP dan APBDP. Kalau sebelumnya kan nggak ada serentak seperti ini. Oh, ini baru tahun sekarang? Baru sekarang. Di balik serentak ini ada apa? Saat ini beredar rumor bahwa Pak Presiden Prabowo tengah mempersiapkan Inpres, instruksi presiden. Itu bisa jadi jalan keluar? Selama ini ini heboh sekali media sosial karena jumlah CASN itu yang seharusnya diangkat di tahun ini tuh 1,2 juta. Kebayang mereka bersuara di media sosial, keluarganya atau siapapun yang bersempati, jadi heboh sekali. Makanya saya undang Pak Robert Endi Jaweng. Makasih udah berkenan untuk kami undang. Sama-sama Mbak Fristian sudah diundang kembali. Pak Robert, narasi yang disampaikan oleh Bu Menteri adalah karena kementeriannya, Menpan RB masih butuh untuk melihat, memastikan kembali nih CASN-A akan ditempatkan di mana, tugasnya di mana, termasuk juga kementerian-kementerian dan lembaga yang akan menjadi tempat bekerja para CASN. Betul itu belum selesai selama beberapa bulan menjelang batas akhir yang seharusnya bulan April ya. TMT-nya. Betul Pak Robert? Mungkin harus tanya ke Bu Menteri, apakah memang benar seperti ini ya. Tetapi dari perspektif saya sebagai pengawas pelayanan publik, Ombudsman ya, kami sudah sejak bulan Mei, Mbak Fristian, Mei 2024, ya. Kita sudah kumpulkan berbagai instansi, termasuk dari Pemda waktu itu. Ini dalam suatu rakor namanya, rapat koordinasi pengawasan atas proses seleksi CASN, apakah PNS atau P3K gitu ya. Dan kita waktu itu sampaikan deteksi masalahnya apa saja dari perjalanan selama ini, lalu kemudian mitigasi atas segala risiko. Dan lalu kemudian Ombudsman terus melakukan pengawasan sejak pengumuman seleksi bulan Agustus, dan tahapan-tahapan kita ikuti semua, kita awasi, kita berikan solusi juga gitu. Di mana memang karena pengaduan masuk ke Ombudsman semua, Mbak. Dan saya terus terang sampai dengan detik sekarang itu masih belum bisa menyimpulkan secara meyakinkan bahwa ada sesuatu yang secara teknis memang signifikan masalahnya gitu. Sehingga harus ditunda. Sehingga harus ditunda. Artinya apa? Dari sisi rantai proses sejak Agustus sampai sekarang secara umum berada pada track yang memang sudah direncanakan. Saya jadi bertanya-tanya gitu ya, kalau kemudian di ujung sekarang, karena kita sudah di ujung banget nih Mbak, penetapan NIP, lalu nanti pengangkatan, SK pengangkatan itu sudah di ujung banget ini kemudian ada sesuatu yang menjadi besar seperti sekarang, apakah memang sejak perencanaan ini tidak diantisipasi, which is itu buat saya, ya paling tidak dari yang kita ikuti dan yang kita awasi, itu semua berjalan bagus gitu ya. Dan ini yang mungkin jadi pertanyaan. Gitu. Mungkin benar ada beberapa yang memang butuh penataan. Termasuk ada beberapa daerah di Papua sana yang memang prosesnya belum tuntas. Ada 15 daerah begitu. Tahapan mereka masih belum SKB, bahkan belum seleksi kompetensi bidang. Itu jumlahnya 15, lalu ada beberapa daerah juga yang butuh penataan. Tetapi tidak sangat signifikan untuk kemudian menjadi dasar membuat keputusan yang sangat penting seperti sekarang. Dari sini kemudian juga muncul ya pertanyaan di kami di Ombudsman, ada apa sesungguhnya? Nah inilah kenapa kemudian Ombudsman meminta transparansi informasi itu menjadi penting. Bu Menteri ataupun juga Komisi 2 DPR perlu, karena kan mereka sudah rapat bersama, lalu kita tahu ada kesimpulan rapat seperti itu.
Yang kita tidak tahu adalah alasan yang benar memang signifikan yang membuat kemudian ini harus ditunda pengangkatannya hingga ke Oktober untuk PNS dan Maret tahun depan untuk P3K gitu ya. Apa sesungguhnya yang terjadi? Apa sesungguhnya yang sedang dialami gitu? Lalu orang kan kemudian muncul dengan berbagai dugaan, spekulasi. Cocok logi begitu ya, netizen saat ini. Ada yang mengarah pada soal, jangan-jangan memang anggarannya itu tidak. Saya kira juga kalau dari sisi anggaran Mbak Fristian ya, mestinya ketika instansi apakah KL, Kementerian Lembaga atau Pemda mengajukan formasi itu, dia pasti sudah juga menyiapkan anggarannya gitu ya. Tapi memang penyiapan anggaran ini itu sudah dilakukan di tahun lalu 2024. Ketika itu memang iya, termasuk kalau misalnya kami di Ombudsman mengajukan formasi, pasti anggaran sudah kita siapkan, Mbak. Nggak mungkin ada lembaga yang ngajuin informasi nggak ada anggaran. Itu celaka besar dan nggak mungkin dipenuhi oleh Kementerian PAN yang merupakan pemegang otoritas untuk menetapkan formasi. Jadi pasti ada anggarannya. Nah, mungkin dalam perjalanan waktu gitu ya, lalu kemudian muncul sekarang efisiensi, lalu terjadi pergeseran-pergeseran dan sebagainya. Mungkin ada Pemda yang lalu kemudian kesulitan. Dari data misalnya, dari 600 instansi yang merupakan penerima seleksi ini, ada 207 di dalamnya Pemda, kabupaten kota dan provinsi yang memang bahasa umumnya belum siap. Nah, belum siapnya ini apakah kesiapan teknis atau kesiapan anggaran, tentu ini beragam gitu ya. Tetapi intinya 207 ini menyatakan belum siap gitu. Yang ini perlu kita dalami gitu ya. Kalau bicara anggaran, saya katakan mungkin tidak siap. Karena ketika dia ajukan pasti harus siap. Gitu. Dan pengajuannya itu 2024 ya? 24 Mbak, ketika ngajukan formasi dia sudah harus juga membicarakan tentang anggarannya gitu. Nah, masuk ke masalah efisiensi sekarang mungkin juga ini dampaknya dari sana. Atau juga ada hal-hal lain yang di luar bayangan kita nggak tahu ya. Yang pasti bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan di Senayan sana ketika pemerintah duduk bersama DPR itu satu momentum yang bagus. Artinya antara eksekutif dan legislatif membicarakan bersama gitu ya, lalu kemudian mengambil kesimpulan gitu. Hanya sayangnya Mbak Fristian ya, kita semua tahu akhirnya terjadi beda tafsir. Ada yang mengatakan salah tafsir pemerintah, ada yang mengatakan enggak, memang seperti itu gitu ya. Sehingga buat Ombudsman begini, ya sebenarnya sekarang ini ranahnya masih pada tataran kebijakan. Kebijakan itu kan bisa sifatnya regulasi bentuknya, bisa bentuknya keputusan, bisa bentuknya kesepakatan. Hari ini saya harus katakan bahwa karena masih ada perbedaan tafsir seperti ini, sesungguhnya kebijakannya itu masih belum duduk benar, Mbak. Maka memang Ombudsman sebenarnya berharap ya bahwa kemudian antara Komisi 2 dan pemerintah, kalau memang benar ada salah tafsir atau ada perbedaan tafsir, bisa nggak duduk kembali? Mumpung belum reses DPR-nya ini kan. 21 Maret ya. 21 Maret gitu ya. Atau kemudian kedua adalah opsinya, lalu Presiden harus turun tangan. Untuk kemudian ya Presiden memberikan arahan gitu, lalu akan kondisikan gitu untuk inilah yang menjadi kesepakatan, misalnya seperti itu. Yang pasti gini Mbak, harus ada kesepakatan. Kesepakatan itu benar-benar bulat, tidak ada lagi salah tafsir dan sebagainya, dan ini menjadi panduan. Nah, kalau sudah selesai tingkat kebijakan, baru Ombudsman masuk di sisi pelayanannya, karena definisi pelayanan publik dalam konteks urusan kepegawaian adalah kebijakan sudah clear, lalu kemudian bagaimana kebijakan dijalankan. Implementasinya kami akan awasi. Hari ini Ombudsman sesungguhnya masih belum bisa karena kami membaca ini masih pada tataran kebijakan yang masih belum duduk gitu. Meskipun pemerintah pasti punya versi bahwa enggak, ini sudah kesepakatan bersama bahwa ini memang pengangkatan itu merupakan kesepakatan bersama di mana penyelesaiannya itu nanti di bulan Oktober dan bulan Maret. Sementara pemerintah DPR melihat bahwa iya ujungnya iya, batas akhirnya. Tapi batas akhir tidak berarti bahwa kemudian TMT-nya itu semua diserentakkan di bulan itu. Apakah Oktober untuk PNS ataukah Maret untuk P3K. Nah ini tafsir-tafsir seperti ini yang membuat kemudian publik bingung. Tapi terlepas dari semua itu Pak Presiden ya, kalau kita Ombudsman melihat dua hal yang sangat penting. Satu adalah sisi pelayanan publiknya. Pelayanan publik ini yang pasti bahwa ketika instansi mengajukan formasi,
pasti berbasis pada kebutuhan. Dan kebutuhan yang biasanya paling penting untuk jadi pertimbangan adalah kebutuhan pelayanan publik. Nah, dengan tidak terisi 1,2, itu artinya ada posisi-posisi dan urusan-urusan yang tidak kemudian dikerjakan secara optimal karena orangnya memang belum masuk gitu. Termasuk misalnya di Kalimantan Tengah gitu ya. Kita mendapat laporan dari sana ada 4.000 kebutuhan untuk tenaga kesehatan. Lalu kemudian karena tidak diangkat berarti ini tenaga kesehatannya bisa karena dia P3K bisa setahun kemudian tidak terisi. Ini contoh aja. Jadi jangan sampai kemudian penundaan seperti ini lalu kemudian berimplikasi atau berdampak pada hak masyarakat untuk mendapatkan layanan terutama dalam bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Karena P3K banyak di situ. Kemudian kedua adalah yang tidak kalah penting, ini juga unsur kerugian yang dialami warga, apakah material maupun non material, karena kemudian dia yang tadinya sudah siap-siap untuk jadi ASN, PNS atau P3K, kemudian dia lepas pekerjaan awalnya dan sudah resign. Hampir semua sekarang sudah resign, Mbak. Karena memang sudah persyaratan. Pengumumannya benar-benar menjelang batas akhir ya mereka ditetapkan ya. Dan mereka memang secara proses, mekanisme, bahwa ketika dia mengisi DRH, daftar riwayat hidup, dia harus sudah mundur dari pekerjaan lamanya. Termasuk di kami Ombudsman, ada beberapa asisten kita yang kemudian milih untuk jadi ASN di beberapa tempat. Dia sejak Februari, Mbak Fristian, itu sudah menyampaikan surat pengunduran diri dan kita waktu itu langsung kemudian menetapkan pengunduran diri dan kemudian di Kementerian Keuangan juga memang dihentikan untuk pembayaran hak-hak keuangannya. Memang begitu mekanismenya. Dan jadi ini kan Pak Robert, di belakang. Jadi Pak Robert ini berarti ini satu hal penundaan pengangkatan mereka. Hal lain adalah momentum mengumumkan penundaan pengangkatan itu. Mereka memang keburu resign karena memang aturan mengharuskan mereka resign sebelum TMT. Gitu ya, jadi sangat gaduh dan menimbulkan ketidakpastian yang luar biasa buat mereka yang sudah 1,2 juta yang sudah Saya membayangkan kalau ini benar by design, artinya memang sudah direncanakan sebelum-sebelumnya jauh-jauh hari gitu ya. Maka saya kira kemudian pasti pengumuman soal penundaan ini sudah disampaikan juga tidak sekarang. Pasti mungkin paling lambat bulan Januari. Kenapa? Karena Februari itu semua calon ASN, terutama yang calon PNS ini, itu pasti sudah mengajukan surat pengunduran diri, Mbak. Andaikan soal penundaan ini disampaikan di bulan Desember atau paling lama bulan Januari, saya sangat yakin mereka tidak mengundurkan diri. Karena kan masih bulan Oktober, Mbak. Oktober itu berarti baru mungkin dia akan mengurus pengunduran diri nanti sekitar bulan Agustus atau bahkan September, gitu. Nah sekarang ini sudah kadung ini nih, udah terlanjur ini. Sementara dia juga nggak dapat posisi yang baru gitu kan di ASN. Ini yang kemudian dalam kacamata Ombudsman potensi maladministrasinya gede ini karena apa? Ada unsur kerugian. Materialnya bisa dihitung dengan berapa banyak kemudian penghasilan yang kemudian hilang. Selama ini dia dapat per bulannya berapa, lalu sekarang dia nganggur selama 7 bulan ke depan atau yang P3K selama setahun itu akan berapa? Lalu siapa yang akan menanggung ini? Ini bukan kesalahan mereka loh Mbak Fristian. Ini bukan kesalahan para peserta. Artinya apa? Negara kemudian harus mengambil tanggung jawab untuk bahasa kita kompensasi atas kerugian. Yang kemudian saya dengar dari Kepala BKN bahwa kemudian caranya adalah akan meminta kembali instansi-instansi pemerintah, lembaga negara yang sudah melepaskan para stafnya tadi untuk kembali mengakomodir ya. Pertanyaannya semudah itukah untuk kembali ke instansi masing-masing? Enggak semudah itu. Kenapa? Kenapa? Karena memang pertama kalau kasus kita, ini teman-teman ini yang tadinya sudah di kita, lalu kemudian pindah ke tempat lain, kita dengan sangat, karena memang pekerjaan sangat banyak Mbak. Kita kemudian harus cepat melakukan penyesuaian, termasuk posisi yang mereka tinggalkan tadi itu sudah diisi dengan yang lain juga. Gitu. Sudah diisi dengan pegawai-pegawai yang lain yang memang ya ada di situ selama ini dan kemudian dia mengisi hal-hal yang kosong tadi itu. Kemudian kedua proses administrasi itu juga sudah tuntas. Hampir semua lembaga sekarang sudah tuntas Mbak. Ada 1-2 yang masih bulan Maret ya itu pun juga sebenarnya terlambat gitu ya. Tapi secara umum itu sudah selesai gitu. Dan kemudian ketiga ya Mbak ini juga mungkin agak subjektif ya.
lembaga yang tadinya menjadi tempat asalnya dia, tempat dia bekerja bertahun-tahun, ketika kemudian dia tinggalkan dan pilih ke ASN, iya itu haknya dia untuk pindah, tapi lembaga itu kan merasa juga gitu, oh berarti anak ini memang nggak sepenuhnya di sini hatinya gitu kan gitu. Secara psikologi Secara pasti psikologi tetap gitu. berpengaruh, ya. Dan ini yang saya tahu banyak di kalangan swasta. Karena kan calon-calon ASN ini banyak juga dari swasta, Mbak. Yang selama ini mereka merasa kita ini udah invest banyak loh. Jangan lupa orang ketika ditempatkan di instansi, apakah swasta atau pemerintah, itu bukan sekedar dia jadi pekerja, Mbak. Itu investasi kita gede itu, gede. Kasih pelatihan. Bahkan ada guyonan juga, lulusnya dia jadi ASN itu adalah hasil dari kontribusi kita menginvestasi sesuatu untuk dia gitu kan. Lalu kemudian dia pindah. Kira-kira seperti apa perasaan dari, terutama kalau kita bicara swasta ya, perasaan dari majikan atau dari pemberi kerja untuk kemudian minta balik lagi, lalu nanti dia akan kembali lagi. Kira-kira seperti apa ya bayangannya? Itu yang saya kira memang ya pemerintah harus mencari cara ya, melakukan berbagai pendekatan yang mungkin tidak biasa gitu. Komunikasi dengan terutama swasta. Kalau instansi pemerintah mungkin pemerintah bisa membuat instruksi ya. Itu juga tidak semua juga mungkin akan ikuti karena ya berat untuk lembaga-lembaga seperti itu. Tapi yang pasti swasta itu logikanya lain dia. Dia udah investasi kok, Mbak. Ada yang mungkin selama 10 tahun seseorang itu jadi pegawai di situ, sudah banyak yang diinvestasikan, lalu kemudian yang bersangkutan pindah ke ASN atas kontribusi dari investasi tadi, lalu kemudian dia balik lagi. Secara semudah. Wah, saya nggak ngerti ya. Itu ya mungkin butuh orang-orang yang memang punya kebesaran hati sih, Mbak ya. Gitu. Karena kan pasti kalau perusahaan swasta ada perhitungan overhead per bulan, ya kan, nggak mungkin jadi itu satu alternatif solusi yang menurut Pak Robert kemungkinannya sangat kecil. Patut dicoba, tetapi mungkin butuh effort yang luar biasa ya. Bisa aja dicoba, termasuk misalnya mulai dulu dari instansi pemerintah. Kasih contoh gitu kan, misalnya tadi dia adalah pegawai pemerintah non ASN atau kita sebut honorer di situ gitu ya. Lalu kemudian sekarang sudah tidak, karena memang begitu dia ini, Mbak, status honorernya hilang semua itu. Jadi teman-teman ini udah hilang status honorernya. Lalu kemudian dia kembali lagi honorer. Mungkin pemerintah merasa iyalah kan sesama pemerintah juga, hanya bedanya dulu statusnya honorer, sekarang dia jadi PNS atau P3K. Itu bisa saja pemerintah ya. Meskipun kalau misalnya kalau saya bicara secara subjektif dari sisi ombudsman tadi, saya merasa juga ya kecuali kalau dia lamar ke saya gitu kan, lamar ke instansi yang lain kan, Pak. Ya itu kan banyak kayak gitu. Honorernya dia di kementerian mana, ASN-nya di kementerian yang lain kan gitu kan. Itu bisa dicoba, tapi swasta saya sangat yakin ini berat. Ini kalau kita lihat kan narasi yang disebutkan oleh Bu Menteri Menpan RB Ibu Rini, salah satu poinnya adalah soal bahwa memang beberapa instansi pemerintah memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan pengangkatan ASN. Terdapat usulan formasi dari instansi pemerintah yang perlu untuk dimaksimalkan. Usulan formasi. Yang tadi Pak Robert bilang bahwa ya seharusnya pada saat mereka mengajukan satu secara formasi sudah jelas, sehingga dari situlah keluar hitung-hitungan saya butuh berapa ASN begitu ya. Termasuk soal anggaran yang kemudian menimbulkan pertanyaan kita semua, kenapa di detik-detik terakhir mau pengangkatan istilah awamnya kemudian dibatalkan. Pak Robert mungkin bisa gambarkan kepada kami sebenarnya proses untuk menentukan formasi tadi ya Pak Robert bilang saya butuh berapa SDM di kementerian saya atau di pemerintahan daerah yang saat ini kepala-kepala daerahnya masih baru juga ya, semuanya mungkin juga baru buka, oh ini sisa anggaran yang dimiliki sama daerahnya sekian gitu. Itu gimana Pak Robert? Ada tiga titik penting sebelum pengumuman seleksi itu. Satu adalah pemetaan kebutuhan. Suatu instansi sebenarnya butuhnya berapa banyak. Itu wajib dilakukan? Oh, harus, karena kan itu jadi dasar nanti kan. Jadi dia petakan dulu, misalnya ini ombudsman ya. Pada tahun 2025 ini kami membutuhkan 1.000 ASN misalnya gitu. Karena berbagai pertimbangan, Mbak. Beban kerja macam-macam. Itu kebutuhan. Tapi kemudian kedua, saya lihat lagi, ini memang butuhnya 1.000. Tapi mampunya saya berapa secara finansial dan sebagainya. Atau mungkin space kantor. Kantor kecil kalau 1.000 mungkin nanti nggak ini, atau duitnya nggak ada. Lalu saya usulkan 500. Jadi butuhnya 1.000, usulannya 500. Lalu usulan ini dibawa ke Kementerian PAN.
Kementerian PAN itu punya otoritas untuk menetapkan namanya alokasi kebutuhan yang kita sebut formasi tadi itu. Jadi putusan akhir itu nanti ada di Kementerian PAN, dan ini 3 ini, kebutuhan, usulan, dan formasi pasti jauh sebelum pengumuman seleksi, Mbak. Nggak mungkin formasinya muncul belakangan, itu namanya apa itu? Susulan atau selundupan, nggak ngerti kita kayak gitu kan. Jauh sebelum Agustus. Jauh sebelum pengumuman seleksi. Seleksinya. Apalagi sekarang seharusnya pengangkatan. Iya, itu makanya saya juga bingung, ini kenapa kemudian tiba-tiba ada yang ngusulin formasi baru. Nggak ada pengusulan formasi. Mestinya formasi itu kalau seleksi ini diumumkan di bulan Agustus, berarti sebelumnya kan nggak mungkin diumumkan, Pak, oleh Menteri PAN bahwa pada tahun ini kita akan buka 1 juta berapa itu, 1.200.000 gitu ya. Nggak mungkin diumumkan begitu kalau belum ada keputusan atas formasi. Formasi ini kan kalau bahasa sederhananya lowongan kerja kira gitu. Ya. Lowongan kerjanya berapa yang ada, dan itu nggak mungkin ada proses pengadaan atau seleksi kalau nggak jelas lowongan kerjanya berapa. Gitu. Jadi kalau kemudian logikanya seperti itu, harusnya tidak ada formasi mendadak, apalagi sampai di ujung begini lalu kemudian bicara ada optimalisasi formasi atau penyesuaian formasi, nggak ada. Gitu. Kalau faktornya adalah Agustus 2024 itu kan berarti jauh sebelum ada transisi pemerintahan dari pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo. Kita tahu di pemerintahan Pak Prabowo ada perubahan nomenklatur dan format kementerian gitu ya. Ada yang dipecah, ada yang digabung, ada penambahan. Begitupun di kepala daerah. Kepala daerah yang baru gitu ya. Bisa jadi dia harus menyesuaikan dengan janji-janji kampanye dia yang sekarang akan menjadi program kerja dia. Mungkin nggak itu juga menjadi faktor bisa untuk ada permintaan? Bisa jadi secara momentum bisa dalam artian bahwa ada presiden baru, ada kepala daerah baru, bupati, wali kota, dan gubernur baru, ya tentu kebutuhannya mungkin berubah, bisa saja. Tetapi misalnya kalau kita ambil case presiden gitu ya, ini kan Oktober pelantikannya. Artinya sebenarnya sejak proses penyesuaian kementerian dan sebagainya, pemekaran kementerian dan sebagainya, waktu itu juga sudah akan kelihatan. Bahkan mungkin waktu itu pemerintah bisa mengatakan bahwa formasi yang kita umumkan di bulan Agustus kemarin akan mengalami perubahan, dan sekarang kami akan bicara formasi baru. Kan mesti begitu. Tetap nggak bisa menjawab kenapa pengumumannya detik-detik terakhir itu. Maret atau April ini ya. Harusnya kan kalau perencanaannya memang matang, paling tidak sampai Desember saya kira masih bisa kita terima secara akal sehat, nalar gitu, bahwa ada penambahan formasi, ada penyesuaian formasi karena ada kebutuhan, ada misalnya kebutuhan talenta digital yang baru gitu. Maka dulu nggak ada ini, kita nambahin. Itu kan pasti bisa di bulan-bulan pertama setelah pemerintahan baru gitu ya. Ini yang saya kira pemerintah begini, perlu benar merumuskan, karena ini soal distrust, ketidakpercayaan publik. Saya harus mengatakan itu sekarang, Mbak. Pemerintah mau jelasin apapun sekarang sulit untuk dipercaya. Maka pemerintah saya kira memang harus duduk. Kenapa kemudian tadi saya berharap kalau Bu Menteri mungkin agak kesulitan, ya sudah Bapak Presiden yang sampaikan bahwa ini adalah alasan yang sangat signifikan dan sebenar-benarnya yang terjadi yang membuat kemudian kita butuh waktu. Yang tadinya ini siap-siap April untuk kalian masuk diangkat gitu, kita butuh waktu 6-7 bulan untuk kemudian kita benar-benar clean and clear segala proses, lalu kemudian kalian sendiri juga bisa tetap dikondisikan agar penghasilan yang sudah diperoleh sebelumnya juga tidak hilang dan sebagainya. Jadi ada semacam grand design sih, Mbak. Ya, untuk dan itu yang tidak dilakukan saat ini. Yang sekarang saya dengar akan disiapkan, mestinya itulah yang disiapkan sebelumnya. Dari pemerintah ini sebelum mengumumkan. Mengumumkan, ibaratnya pemerintah ini umumin keputusan, tapi langkah menuju ke sananya itu nggak ada, dan baru disiapkan grand design-nya. Nah ini yang membuat masyarakat lalu ini asal buat keputusan dulu baru kemudian disiapkan atau gimana? Kan kalau ini sebenarnya adalah alasannya apa dulu? Itu harus benar-benar kuat. Lalu kemudian atas alasan ini dipersiapkan secara teknokratik jalan menuju ke sana, lalu baru keputusan. Saya membayangkan ketika pemerintah dan DPR tanggal 5 Maret itu duduk bersama, itu yang dibahas adalah rangkaian persiapan-persiapan ke sana itu, termasuk
juga menjelaskan kepada publik gitu. Kalau ini kan ibaratnya keputusan dibuat, alasan pun juga kita masih belum clear, Kita belum tahu gitu ya. Bahkan soal poin atas kesepakatan itu pun juga berbeda versi gitu ya. Ada salah tafsir dan apalagi lain-lainnya. kita bicara tentang apa sih langkah persiapan. Misalnya sampai ke Oktober itu lalu apa? Apa yang dilakukan terhadap mereka yang sudah resign, harusnya sudah disiapkan. Kemudian kedua, terhadap yang ombudsman ini perhatiannya terhadap pelayanan publik yang kemudian nggak keisi karena orangnya tidak segera dilantik gitu kan. Lalu kemudian ketiga, rantai proses sejak sekarang penetapan pengisian DRH. Pengisian DRH, kemudian verifikasi DRH, lalu kemudian penetapan NIP, lalu kemudian ke pengangkatan. Apa? Karena proses ini sebenarnya proses yang sangat singkat, Mbak. Kalau kita bicara normal, ini prosesnya nggak sulit yang belakangan ini, karena yang berat justru depan tadi, Mbak. Yang seleksi itu beratnya. Kalau ini sudah administrasi ini banget. Keluar NIP, iya. TMT otomatis. Karena kan kelulusan itu sudah, bahkan sudah banyak yang buat syukuran, Mbak Presiden. Jadi sesungguhnya tahapan substantifnya itu sudah selesai. Yang ini sekarang tahapan administratif. Lalu apa yang membuat kemudian tahapan administratif ini itu butuh waktu lebih lama dari tahapan substantif, itu harus dijelaskan. Karena yang substantif kan cuma beberapa bulan. Praktisnya baru mulai November atau Oktober akhir lah yang substantif ya. Sampai dengan bulan Januari, berarti 3-4 bulan. Itu yang substantif. Dari seleksi SKD, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang, lalu kemudian penggabungan, itu substantif, Pak. Yang biasanya pengaduan ke ombudsman itu yang banyak sekali, Mbak. Saya kebetulan menangani kepegawaian 4 tahun di ombudsman ini. Yang paling banyak justru di substantif ini, Mbak. Ribuan tuh pengaduan, Mbak Fristian. Kenapa? Mereka ada seleksi, ada orang dalam, ada macam-macam gitu ya. Ada yang kualifikasi pendidikannya tidak sesuai, ada yang macam-macam itu. Dan itu biasanya justru sampai, saya kalau sudah sampai penetapan NIP, Mbak, sudah alhamdulillah udah selesai sebenarnya gitu. Saya biasa gitu. Tiba-tiba kalau ini enggak lagi gitu, berarti ini pekerjaannya ada lagi yang besar lagi, boleh jadi gitu ya. Yang kemudian butuh waktu. Nah, ini yang kemudian kita karena ini sudah keputusan pemerintah ya, kita tentu sebagai pengawas ya harus lihat apa yang nanti akan terjadi. Gitu. Pak Robert, poin Pak Robert tadi soal bahwa karena kadung gaduh gitu ya, karena ini berkenaan dengan bagaimana orang bisa tetap mengisi perutnya, itu that's a big number, 1,2 juta gitu yang sudah terlanjur resign dan dengan keluarganya dan sebagainya. Dengan keluarganya dan lain-lain, dengan segala tanggungannya. Pemerintah wajib untuk memberikan jawaban yang masuk akal kepada mereka dan kita semua gitu ya, sebagai pemilik kedaulatan sesungguhnya gitu ya. Termasuk hari-hari ini soal efisiensi itu kan coba dibantah oleh banyak, termasuk Ibu Menpan RB juga mengatakan ini tidak terkait dengan anggaran. Ini terkait dengan beberapa poin yang tadi salah satunya saya sebutkan mengenai ada penyesuaian formasi dari kementerian-kementerian terkait gitu ya, berbagai instansi terkait. Itu juga kalau memang benar, kita nggak tahu ya, kita perlu untuk menelisik banyak hal untuk tahu bahwa benar itu jawabannya soal efisiensi. Kalaupun itu soal efisiensi, menurut Pak Robert memang pemerintah wajib untuk membuka ke publik saja bahwa kita ada efisiensi, ada penyesuaian, beri kami waktu sampai Oktober dan Maret 2026. Iya, ini memang lebih ke dugaan atau bahkan mungkin spekulasi ya, Mbak Fristian ya. Saya tidak dalam posisi yang tepat untuk menyampaikan karena saya bukan bagian dari pansel, bukan juga bagian dari Kementerian PAN atau DPR atau pemerintah ya, gitu ya. Yang ini memang kita butuh untuk dijelaskan apa sesungguhnya ya. Tapi kalau Mbak ya, kalau memang itu soal anggaran ya, mungkin juga pilihan Oktober itu karena proses penyesuaian anggaran namanya APBNP dan APBDP itu yang perubahan itu kan paling lambat bulan September gitu ya. Boleh jadi pilihan Oktober ini terkait itu, bahwa kemudian kalau Oktober kan sudah ada penyesuaian nih di sisi anggaran nasional APBN maupun anggaran daerah. Boleh jadi seperti itu juga gitu ya. Tetapi terlepas dari soal itu ya, saya kira yang penting bagi pemerintah sekarang adalah 2 hal kalau saya, Mbak. Satu, menjelaskan soal alasan tadi itu ya. Kemudian kedua adalah exit strateginya terhadap mereka yang sudah resign.
lalu kemudian apa yang dilakukan selama rentang waktu sampai dengan Oktober begitu. Kalau benar memang itu yang jadi keputusan Mbak, kesepakatan ya Mbak Fristian ya. Lalu kemudian untuk pelayanan publiknya itu ya. Atau kembali begini Mbak, kembali ke pola lama. Yaitu? Pola lama di mana TMT, terhitung mulai tanggal atau kita sebut dengan mulai hari argonolnya bergerak itu. Kalau sebelumnya kan nggak ada serentak seperti ini. Oh, ini baru tahun sekarang? Baru sekarang. Jadi sebenarnya selama ini instansi itulah yang kemudian punya ngatur sendiri jadwalnya, kapan pengangkatan, kapan ini segala macam. Sejauh kemudian BKN sudah tetapkan NIP-nya untuk PNS atau NI untuk P3K, sebenarnya di sisi pemerintah tinggal kemudian penyerahan SK pengangkatan, penyerahan loh Mbak. Lalu kemudian kapan di ininya ya kembali ke masing-masing instansi. Dan selama ini tidak pernah serentak, tidak pernah seragam. Kembali gitu kan. Sehingga kalau misalnya tafsir dari beberapa pimpinan DPR tadi yang dipakai, maka Oktober ini adalah batas akhir semua proses. Jadi setelah itu nggak ada lagi pengangkatan. Itu artinya apa? Pemerintah dipush, didorong untuk pokoknya akhir 1 Oktober itu sudah terakhir pengangkatan. Untuk instansi yang sudah siap bisa mulai mungkin apakah Mei atau April bahkan gitu. Lalu kemudian Juni, Juli, tergantung kesiapan secara teknis dan finansial gitu. Nah ini juga bisa jadi satu pilihan gitu ya. Jadi lalu kemudian harus pemerintah buat pemetaan gitu. Mana daerah yang memang sudah siap atau instansi KL yang sudah siap. Ya silakan untuk di ini. Sehingga kemudian narasi untuk misalnya serentak itu saya juga ini Mbak Fristian ya. Ini sebenarnya di balik serentak ini ada apa gitu ya. Apa benar memang agar ada data yang rapih, pendataan terkait kepegawaian kita rapi kalau serentak, which is itu juga ya nggak tahu ya, mungkin pemerintah punya alasan ya. Yang saya rasa juga tanpa harus serentak juga memang kalau data kita akurat ya akan rapi juga pada ini. Jadi selama ini kan memang kita itu rasanya kalau yang ke Ombudsman itu jelas ya datanya bahwa sekarang kita punya 4,6 juta ASN, nggak ada juga yang ini gitu, jelas mau TMT-nya beda-beda juga nggak masalah. Tapi mungkin punya alasan lain ya. Tapi buat saya ya kalau memang pemerintah kesulitan untuk mencari alasan tadi, ya udah Oktober itu tetap, tetapi itulah batas akhir. Jadi Pak Robert lebih setuju sama pendapatnya beberapa pimpinan Komisi 2 nih, bahwa tafsir hasil rapat mereka di 5 Maret itu adalah deadline. Jadi silahkan masing-masing instansi kalau sudah siap ya batas akhirnya di bulan Oktober kalau untuk. Saya tentu tidak dalam posisi yang bagus untuk menafsirkan karena Ombudsman kan tugasnya tidak menafsirkan. Tapi kalau saya boleh memberikan pandangan gitu ya, terlepas soal tafsir apa dan versi siapa itu, saya merasa bahwa kita ini seperti menciptakan komplikasi sendiri ya dari pilihan opsi serentak ini. Sesuatu yang mungkin kalau didesain atau direncanakan sebelumnya bisa saja nggak masalah. Tapi kan di ujung-ujung seperti ini sementara kita nggak punya peta jalan menuju ke sana gitu kan. Jadi kalau saya ya yang penting tidak akan ada lagi proses pengangkatan pasca Oktober. Dan terutama karena memang perintah Undang-Undang 20/2023 juga non-ASN kita bahwa untuk tenaga honorer itu sebenarnya kan batas akhirnya itu sudah harus selesai tuntas itu adalah Desember 2025 gitu. Jadi kalau Oktober ini sudah selesai ya sudah gitu. Meskipun P3K-nya masih kayaknya Maret melebihi batas waktu juga, tapi itu urusan lain lah gitu. Lalu kemudian yang sudah siap silakan. Dengan demikian kemudian Kepala BKN itu tugasnya adalah sampai pada penetapan NIP dan kemudian penyerahan SK pengangkatan selesai gitu. TMT-nya silakan instansi masing-masing. Setiap Pemda punya pertimbangan, setiap ini juga punya. Mungkin bupatinya kan masih butuh waktu penyesuaian dan sebagainya, silakan. Yang pasti Anda tidak boleh melebihi tenggat Oktober. 1 Oktober itu sudah selesai. Demikian juga kementerian lembaga gitu. Kalau memang butuh waktu penyesuaian Mbak untuk penataan kepegawaiannya, perapihan datanya dan sebagainya itu. Kalau memang itu. Tapi kalau alasannya karena belum siap secara finansial, tentu lain lagi ceritanya gitu. Itu yang kita nggak tahu itu.
Pak Robert kan bahas tadi mengenai Undang-Undang ASN ya nomor 20 tahun 2023 gitu ya. Ada pasal 66 ya sebenarnya bahwa pegawai non ASN atau nama lain yang wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Bagi yang tidak memahami alasan di balik lahirnya pasal 66 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 kalau kita lihat sepintas. Ini kan kayak memberikan beban bagi mereka yang kental sekali kacamata politiknya akan melihat ini kalau Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini zaman pemerintahan siapa ya Pak Jokowi? Beban untuk mengangkat itu kemudian ada di pundak Pak Prabowo sebagai presiden berikutnya yang menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini gitu ya. Jadi ini kayak nama-nama beban aja. Tapi sebenarnya aslinya Pak Robert, kenapa ada pasal 66 Undang-Undang ASN ini? Yang kalau kita lihat sepintas memang beban banget, harus ngangkat. Dikasih batas waktu pula. Ada tanggal dan tahun bulan yang jelas di undang-undang. Kenapa? Iya, saya nggak tahu waktu pemerintah membahas dan DPR ya. Tapi kalau lihat faktanya Mbak Fristian ya. Begini, yang kita sebut pegawai pemerintah non ASN itu bahasa sehari ini kan honorer. Ya. Di daerah namanya honor daerah gitu ya. Ini faktanya mereka ada Mbak. Dan selama ini harus saya katakan mereka berkontribusi. Bahkan beberapa tempat kontribusi mereka itu lebih signifikan daripada ASN-nya. ASN-nya gitu itu iya, riset kami di Ombudsman tahun 2021, Mbak. Saya lakukan kajian tentang ini. Itu kita menemukan bahwa beban kerja dan sebagainya lebih banyak di honorer, Mbak. Dengan gaji 300.000 per bulan, ada yang 500. Ya kalau dibayar sekalian ininya, maksudnya di setiap bulan. Terkadang rapel 3-4 bulan dan sebagainya gitu ya. Jadi faktanya lah honorer ada. Kedua kalau saya katakan kita butuh honorer. Paling tidak sampai saat ini. Sampai saat ini Mbak. Ketika kemudian lembaga itu belum punya uang banyak untuk rekrut orang untuk 30 tahun jadi ASN. Ya ini kan kontrak per tahunan Mbak. Dia pakai ini gitu ya. Tapi lama sekali negara mengabaikan pembiaran terhadap honorer. Gak ada kepastian solusinya. Statusnya iya tenaga honorer kontrak. Tapi kesejahteraannya, beban kerjanya, pasca dia jadi honorer dan sebagainya. Lalu kemudian kita punya beberapa tahapan penyelesaian. 2007 adalah tahapan pertama terhadap yang namanya tenaga honorer kategori 1 THK 1 itu. Lalu kemudian 2013-14 sudah yang kedua dan sebagainya. Yang itu memang pemerintah harus mengambil tindakan bahwa ini harus meskipun kita akui fakta ada dan kita butuh, tapi nggak boleh orang dibiarkan begini kan gitu. Harus ada penyelesaian gitu kan. Nah mungkin itulah yang membuat pemerintah melihat bahwa 1,7 tenaga honorer itu juga harus jelas ujungnya. Prinsip pertama gini Mbak Frisian, bahwa dalam instansi pemerintah nggak boleh lagi ada yang bukan ASN. ASN itu cuma 2 kategorinya. ASN yang PNS dan ASN yang P3K gitu kan. Di luar itu mestinya kan nggak ada. Lalu beberapa instansi kemudian selundupin ini dengan mata anggaran pengadaan barang dan jasa. Jadi honor itu seperti barang dan jasa jadinya. Kenapa kemudian dia nggak dapat THR karena memang barang dan jasa kan gitu kan segala macam. Ini yang sebenarnya kita dorong ke depan. Ini pada akhirnya kita hanya punya 2 itu atau sekaligus waktu itu Ombudsman juga punya exercise atau sekaligus ya mereka akui aja bahwa kemudian memang honorer ini adalah jenis yang lain. Kalau memang kita butuh tapi sisi lain kita masih belum siap secara anggaran untuk membiayai semua. Tapi kan ini pasti akan tabrak dengan undang-undang ASN kan gitu kan. Nah ini saya kira melihat bahwa pemerintah semangatnya udah benar sih Pak, bahwa memang honorer ini harus segera diselesaikan gitu ya. Dengan apa? Dengan kemudian menjadikan P3K itu sebagai dalam tanda kutip tempat tampungannya tadi. Kenapa proses ke P3K itu Mbak Fristian itu relatif mudah ketimbang yang PNS. Karena ini adalah tempat untuk mengakomodir mereka yang jadi tenaga kesehatan, jadi tenaga pendidik dan sebagainya yang ada di daerah-daerah terluar dan sebagainya. Ini kemudian ditampung sejauh mereka ini terdata dalam database BKN. Nah ini yang kemudian dicari solusinya. Kalau dia terdata di BKN,
dan formasinya ada, maka dia diangkat jadi honorer, jadi apa P3K. Tapi kalau kemudian dia terdata di BKN, tapi formasinya tidak ada, maka dia kemudian jadi namanya itu P3K paruh waktu. Nah ini solusi pemerintah gitu. Intinya P3K tapi paruh waktu aja gitu kan, mungkin dengan skema freelance, skema apa begitu ya. Jadi saya melihat bahwa saya nggak tahu secara politik apakah kemudian ini seperti carry over ya, beban itu lalu kemudian tapi memang prinsipnya harus diselesaikan. Dan memang sebenarnya kalau lihat ini harusnya 2023 kemarin terakhir. Lalu kemudian digeser 2024 dan sekarang ini mungkin menjadi akhir gitu ya. Dan mungkin juga itulah yang menjadi semangat pemerintah gitu ya untuk menyisir lagi, Mbak. Masih ada nggak honorer yang masih belum ketampung? Mungkin itu juga pertimbangan itu kalau mau cari alasan juga ya. Soal formasi tadi ya. Formasi ya itu mungkin. Tapi kalau formasi lain lagi, Mbak, itu mungkin ada formasi yang diusulkan tapi orangnya nggak ada gitu ya. Lalu kemudian proses tambah waktu untuk seleksi lagi atau apa gitu ya. Tapi yang pasti kalau usulan formasi nggak ada usulan formasi baru. Ya sama dengan yang sebelumnya sebelum diumumkan sama. Hanya mungkin ketika formasi ada loh. Kok formasi ini nggak ada orang yang apa namanya memenuhi syarat gitu ya. Itu boleh. Kayak gitu. Nah, mungkin juga honorer itu begitu. Jadi pemerintah masih belum yakin apakah 1,7 itu sudah tuntas gitu ya. Tuntas itu dengan dua skema tadi, skema kemudian ke P3K atau skema jadi P3K per waktu kalau dia terdata tapi ternyata itu formasinya nggak ada. Karena beberapa tempat tuh Mbak Fristian, saya lihat beberapa daerah, belasan daerah itu memang honornya banyak Mbak. Tapi dia nggak buka formasi, nggak ada formasi untuk guru, nggak ada formasi untuk nakes tenaga kesehatan, nggak ada formasi untuk P3K yang tenaga teknis, tenaga administrasi. Yang begini lalu diapain orang-orang ini? Yang faktanya di daerah itu honornya banyak, tapi lowongan kerjanya nggak ada gitu kan. Lalu sama pemerintah dibuat keputusan untuk kalian akan jadi P3K paruh waktu. Nah ini solusinya gitu. Jadi tetap diakomodir tapi tidak sepenuhnya seperti yang lain ya, yang nanti mungkin akan hitungan waktu dan ininya beda gitu skema-skemanya. Kenapa saya tanyakan itu Pak Robert? Karena jadinya obrolan di media sosial ini jadi banyak karena kan akses kita terhadap informasi dan mencoba membandingkan dengan negara lain itu jadi luas sekali sekarang. Kita tahu di Amerika Elon Musk kemudian menerapkan key performance indicators, laporan mingguan bagi ASN di Amerika. Bayangkan itu mirip sekali dibuat kayak swasta di Amerika, sehingga kemudian banyak sekali juga yang berkomentar di kolom-kolom komentar semua platform media sosial bilang gini, karena tadi ya narasi yang Bu Menteri sampaikan soal menghitung kembali, melihat kembali kebutuhan dan lain-lain, sehingga ada netizen yang bilang, oh kalau gitu nunggu aja dulu ASN yang sekarang yang sudah existing, yang itu tuh dievaluasi kinerjanya, mereka kurang oke, mereka dikeluarkan dari posisi ASN, diisilah sama mereka-mereka yang saat ini sudah lolos seleksi. Itu menurut logika di satu sisi gitu. Itu cukup bisa diterima menurut Pak Robert? Iya, dan itu justru saya masih ingat Mbak, ketika Undang-Undang ASN 2014 dibahas ya, proses diskusi dan sebagainya. Waktu itu memang saya kebetulan ya 1-2 kali ikut dalam diskusi gitu ya. Waktu itu kita memang punya pertanyaan yang sangat penting ya. Bagaimana kita bisa mencari talenta-talenta unggul, para game changers yang ada di berbagai tempat, apakah dunia akademik, di perusahaan, profesional, bahkan diaspora dan sebagainya, yang ingin mengabdi kepada negara ini melalui jalur sektor publik, tapi dia nggak mau jadi PNS. Kan banyak kayak gitu Pak Presiden. Nggak mau, pokoknya DNA saya bukan PNS, saya nggak mau dengan segala macam kan. Dan itulah pola di Eropa dan di Amerika. Di Eropa dan Amerika, PNS itu sangat sedikit Mbak. Justru banyak, itulah yang non-PNS, yang kita sebut di Indonesia sebagai P3K. Sesungguhnya desain P3K itulah desain yang merupakan, kalau saya bahasakan itu, ini sedangkan jabatan super. Jabatan bagi mereka yang hebat, punya banyak prestasi, punya banyak inovasi di sektor swasta, para diaspora kita. Lalu kemudian dipanggil pulang ke Indonesia, Anda mengabdi kepada Republik ini tapi tidak perlu jadi PNS. Itulah P3K. Ini jabatan yang sangat presisius gitu. Dan saya harus katakan bahwa ke sini justru itu jauh panggang dari api.
Kenapa? Ya karena P3K kita dengan segala permintaan maaf saya terhadap para honorer yang sudah mengabdi kepada Republik ini, para tenaga kesehatan, para tenaga pendidik yang jauh di daerah 3T dan sebagainya, saya menghormati benar jasa mereka. Sekarang P3K itu tempat tampungan untuk mereka-mereka yang mengabdi lama tapi belum tentu itulah yang kita butuhkan, game changers yang memang pengubah permainan. Jauh P3K itu suatu jabatan yang isinya itu nggak akan banyak, Mbak. Tapi isinya itu memang para pengubah permainan semua itu. Yang punya DNA luar biasa terkait inovasi pemerintahan. Yang punya pengalaman terkait dengan perkembangan terbaru. Digital talenta kita ada di situ dan sebagainya. Nah sekarang ini ya akhirnya P3K kita, itu kenapa kemudian saya termasuk orang yang mendorong agar segera selesai deh yang honorer ini di tahun ini agar kembali ke jalur ini yang P3K. Mudah-mudahan tahun depan Pak Christian P3K kita kembali ke kitohnya ya, ke makna aslinya di mana di negara-negara lain Eropa, Amerika, Australia ini justru jabatan yang sangat diincar banyak orang. Pak Christian suatu waktu akan masuk ke sana misalnya untuk mengabdi pada Republik tapi nggak mau jadi PNS. Ini tempatnya itu. Mudah-mudahan jadi saya melihat P3K sekarang ini semacam strategi bagi pemerintah karena mau mereka diapain? Tidak lolos seleksi gitu. Kalau ke PNS kan berat ya Mbak. Harus lolos seleksi. Harus lolos. Kalau PNS kan berat ya. Kalau sementara ke P3K dia akan melakukan verifikasi validasi lalu kemudian ada tes yang tidak terlalu berat untuk kemudian dia masuk ke P3K. Dibuat kontrak selama apakah tahunan atau 5 tahun dan sebagainya. Nah harapan saya dan kita butuh ini Mbak. Kita butuh para talenta-talenta unggul yang memang menjadi pengubah permainan ke depan. Kalau visi kita adalah visi birokrasi kelas dunia, maka kualitas inputnya harus kelas dunia. Jangan visinya birokrasi kelas dunia, kualitas inputnya, ya saya nggak tahu. Kita ngambilnya dari mana-mana dan sebagainya itu. Gitu. Jadi harus sejalan. Dan ini sebenarnya harapan ya, sebagai Mbak Frisian ya, sebagai pengawas pelayanan publik, kami melihat bahwa layanan publik yang bagus hanya akan bisa kita capai kalau birokrasinya juga bagus. Birokrasi bagus kalau dapurnya diisi oleh orang yang bagus juga. Maka sesungguhnya kalau masyarakat hari ini mendapatkan kualitas layanan publik yang mungkin belum terlalu bahasa birokrasi belum prima, ya karena orang yang ngisi, orang yang memproduksi kerja layanan publik itulah bukan orang yang prima. Kita butuh itu, Mbak Frisa. Kita butuh visi tentang birokrasi kelas dunia itulah dimulai dari kualitas input dan itu mulai dari rekrutmen. Salah rekrutmen ke belakangnya ya tentu saja ada lembaga yang bisa kemudian membuat berbagai terobosan tapi kalau kualitas input sudah bagus itu biasanya di belakangnya itu lebih gampang untuk ditata. Maka kemudian produk bagi publik akan lebih terjamin. Iya, saya kenapa masuk dan gini Pak Presiden, saya tambahkan sedikit ya. Di negara-negara lain ketika mereka berhubungan atau berurusan dengan birokrasi, dia seperti berurusan dengan 1% warga terbaik di negara itu. Kalau ke Singapura misalnya, kita urusan dengan birokrasi, kita akan berurusan dengan orang-orang terbaik, lulusan dari kampus terbaik dan orang terbaik dari kampus itu. 1% itu. Itulah birokrasi isinya. Di kita benar seperti itu enggak? Jangan-jangan yang lulusan terbaik itu bukan ke birokrasi loh Mbak. Mereka ke swasta. Nggak tahu kita. Dengan jenjang karir yang jelas, gajinya langsung tinggi. Gitu. Nah ini yang kita tanpa perlu harus khawatir dilempar ke daerah mana gitu untuk bertugas. Gitu ya. Itu yang terjadi. Betul. Nah ini yang harus kita ciptakan. Ini yang saya rasa ya jadi revolusi birokrasinya Presiden Prabowo mestinya harus ke sana gitu. Bahwa kita mulai dari kualitas input dan itu sejak rekrutmen. Bahwa publik, rakyat berhak untuk mendapatkan layanan publik terbaik. Dan untuk itu pemerintah memastikan agar dia dapat layanan publik terbaik, saya memastikan bahwa sejak mencari orang, talenta-talentanya yang akan masuklah talenta terbaik. Bahwa kemudian ketika orang mau berurusan tentang perizinan usaha, berurusan soal-soal administrasi, urusan-urusan pelayanan publik, barang, jasa, publik dan sebagainya, dia akan berurusan dengan orang terbaik Republik ini. Terbaik dalam soal kompetensi, terbaik dalam soal integritas, terbaik juga dalam soal ekosistem kerjanya dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Idealnya begitu. Idealnya begitu. Karena kenapa saya tanyakan itu Pak Robert? Karena saya coba untuk menangkap
gini, enak sekali sekarang itu di zaman sekarang kita baca-baca kolom komentar platform media sosial itu Pak Robert, karena akses kita terhadap informasi dan juga semua netizen gitu ya, sehingga mereka punya perspektif yang berbeda-beda. Termasuk tadi yang saya tanyakan ke Pak Robert, karena ada yang bilang ini kayaknya emang pas juga untuk ditunda dulu karena jangan-jangan ini semacam momentum sekarang itu pengangkatan saat ini itu terutama P3K adalah momentum untuk pemutihan saja. Yang penting mereka diangkat dulu karena sudah sudah mengabdi kepada negara ini dalam waktu yang cukup lama sehingga perlu untuk diberikan kepastian. Tapi juga ketika mereka diangkat berpotensi menjadi beban, satu secara anggaran, tapi output yang mereka bisa berikan juga tidak maksimal. Itu bagaimana melihatnya Pak Robert? Ya saya menghindari diksi yang membuat mungkin mereka agak ini ya bahwa ini sensitif sekali memang, tapi iya. Perlu untuk kita uji Iya, pemikiran betul. itu. Saya kira sebagai suatu diskursus publik ya tetap harus kita terbuka membicarakan apapun ya. Memang para honorer yang sekarang mengisi P3K ini adalah orang-orang yang memang secara rekam jejak itu sudah terbukti mengabdi kepada Republik ini, berapapun kontribusinya ya itu kita hargai begitu ya Mbak ya. Hanya kalau kemudian ini ditunda sampai bulan Maret 2026 lebih ke pertimbangan agar ya selesai saja mereka begitu ya. Iya, masalahnya kan mereka ini sudah di situ ya. Dia sudah mengabdi di situ, lalu kemudian P3K kita itu isinya itu. Yang tadi yang saya harapkan, kalau itu kita pakai jadi momentum ya. Yang tadi saya harapkan adalah bahwa kita yang berkomitmen semua honorer atau tenaga yang non ASN itu tuntas tahun ini. Ya, jadi benar-benar tinggal pelantikannya saja. Tetapi yang lebih dari itu adalah bahwa kemudian kita akan beranjak pada next level yang lebih tinggi, bahwa kemudian masa Republik ini tiap tahun bicaranya tentang honorer itu kan dengan segala hormat saya, tapi kita nggak boleh hanya begini saja yang kita bicarakan gitu. Jadi kita sudah harus naik kelas gitu ya. Termasuk nanti gini Mbak Christian ya, yang saya bayangkan ya, bahwa formasi itu kemudian tidak, karena gini Mbak, formasi yang ada di tahun 2024 itu kalau Mbak Frisian ikuti, saya kebetulan lihat historisnya, itu sama nomenklaturnya dari formasi tahun 70-an, 80-an. Gak mungkin dong kebutuhan kita hari ini Indonesia sama bergerak jauh kok sama aja kebutuhannya itu. Kenapa kita tidak misalnya melihat dinamika sekarang, lalu apa sih kebutuhan kita? Lalu mana fokus-fokus yang harus kita ini? Termasuk misalnya formasi-formasi yang potensial terdampak oleh digitalisasi. Oleh AI dan sebagainya gitu. Nah ini yang harapannya begitu sebenarnya, revolusi birokrasi itu ke sana sih Mbak. Terlepas dari soal keberadaan teman-teman P3K tadi, harusnya ke sana cara berpikirnya. Termasuk nanti formasi itu sudah tidak konvensional, tidak jadul, tidak sama dengan 30 tahun kok formasi sama dengan sekarang. Ini Indonesia soalnya nggak bergerak gitu loh Mbak. Coba Mbak Frisian lihat tuh, ini kok kita kayak nggak bergerak sama sekali ya. Atau ada perubahan tapi kok sedikit sekali gitu. Nah mulai dari situ. Sebenarnya kebutuhan kita hingga 2045 Indonesia emas itu Indonesia ini akan dibawa kemana, tentu Bapak Presiden punya visi tentang itu. Tapi kemudian ngisi dapur birokrasinya itu dengan tenaga-tenaga seperti apa. Itulah skillnya apa? Banyak? Itulah yang harus mulai dilakukan sekarang. Paling tidak kita tuntaskan kalau buat periode ya. Mungkin tahun 25 ini adalah tahun terakhir. Kita dengan gaya lama, langgam lama dan sisa-sisa yang lama ini termasuk honorer dan sebagainya kita tuntaskan. Lalu tahun 26 benar-benar batas waktu buat kita untuk next yang lebih bagus, yang lebih baru. Untuk menjawab tantangan 20 tahun ke depan. Mudah-mudahan rekrutmen tahun depan Pak Frisian, kita sudah lihat nomenklatur atau diksi atau apapun istilahnya yang terkait formasi yang sudah lebih segar, yang sudah lebih adaptif, bahkan sekaligus juga sudah antisipatif terkait dengan perubahan-perubahan ke depan. Itu harapannya gitu ya. Jadi saya nangkap pertanyaan Pak Frisian, tapi memang jawaban saya agak umum saja. Oke, kita tuntasin aja lah sekarang. 25 ini, ini
dianggap batas waktu lama gitu ya. Era baru adalah 26 ke atas. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, Cara senang sekali Pak Robert mau kita bawa ke situ obrolan kita gitu ya. Jangan sampai kemudian kita hanya bahas masalah di sini, tapi kita coba untuk lihat jauh ke depan. Termasuk Pak Robert gini, kalau memang kondisi dengan segala penghargaan kita kepada mereka, P3 yang mengisi P3K saat ini, dengan kualitas yang Pak Robert bilang perlu untuk dimaksimalkan lagi untuk kondisi saat ini, berarti selama ini tidak ada manajemen talenta yang baik ketika mereka berada di posisi katakanlah sebagai dalam istilah yang kita ketahui honorer, mereka ada. Kalau di swasta kan pasti ada pemetaan talenta dia di mana, diarahkan kemana, ada pelatihan, ada penilaian KPI setiap saat dan lain. Itu nihil dilakukan sehingga mereka yang punya masa waktu pengabdian 10 tahun berapa tahun pun bisa jadi minim. Betul. Soal kompetensi. Temuan Ombudsman 2021 ketika saya masuk pertama, ini saya buat sistem review pertama, Pak. Dan temuannya ada 4 masalah kita terkait dengan keberadaan teman-teman ini. Yang pasti kesimpulannya ketidakjelasan. Tidak jelas soal status. Tidak jelas soal kesejahteraan. Tidak jelas soal beban kerja. Dan kemudian tidak jelas dalam soal peningkatan kapasitas. Nanti pasca itu juga tidak jelas dalam soal kalau di pensiun itu ada pensiun PNS, ada segala macam. Ini kemudian mereka mau diapain? Post atau pasca mereka mengabdi sebagai honorer. Itu nggak jelas sama sekali. Nggak jelas semua. Bahkan karena ini studi dilakukan di banyak tempat waktu itu ya, yang mengenaskan adalah bahwa sudah nggak jelas status mereka, kesejahteraan pun ada yang benar Mbak, memang 300.000 dan saya datangnya sendiri, ada yang 500. Dan itu terkadang dibayar 3 bulan sekali. Lalu kemudian lihat beban kerjanya, ini sebagian posisi-posisi penting itu memang diisi tentu saja ya oleh ASN, tapi pekerjaannya itu dikerjakan oleh teman-teman mereka. Jadi ASN kita itu ya dengan segala hormat saya kepada mereka gitu ya, itu kemudian seolah-olah dia dapat gaji itu karena dia sudah jadi ASN. Seolah gaji atau tunjangan dia itu bukan karena kinerja, tapi karena memang saya sudah dilantik, saya sudah punya SK, jadi otomatis seolah itu adalah hak dia, hak karena dia sudah jadi ASN, gitu, bukan karena kinerja gitu. Kinerja ya dikerjakan oleh tenaga honorer. Merit sistemnya nggak jalan. Nggak jalan. Kenapa di banyak tempat, Mbak? Hampir semua kementerian lembaga, apalagi Pemda, itu banyak honorernya, karena ya untuk kerjain sesuatu yang harusnya dikerjakan oleh ASN. Selain tentu karena ada alasan politik ya, ada tim sukses dan segala macam di bawah dan sebagainya, itu ada saja seperti itu. Tapi ini memang, makanya saya katakan tadi, faktanya honorer itu ada. Faktanya juga dia berkontribusi. Faktanya juga dalam tanda kutip kita butuh karena memang mental ASN kita masih belum ini. Tapi perlakuan kita terhadap mereka, ya itu yang jadi ini. Maka sekarang dengan kebijakan yang dilakukan sudah jelas statusnya. Anda itu hari ini memang honorer, tapi statusmu nanti kita akan geser ke P3K. Yang dengan segala ini kita adalah ini seperti nampung mereka dulu ya untuk di situ begitu. Lalu kemudian akan dibicarakan kalau sudah P3K seperti apa kesejahteraannya, seperti apa kemudian beban kerjanya, seperti apa kemudian program peningkatan kapasitas agar ya jangan sekedar kerja tapi nggak pernah ditingkatkan kapasitasnya. Kita eksploitasi terus agar tenaga kesehatan, tenaga pendidik itu benar bekerja, terus mengabdi, tapi nggak pernah didukung peningkatan kapasitasnya dan sebagainya. Lalu kemudian pos atau pasca itu, dia pensiun dengan status sebagai apa? Atau dengan skema seperti apa? Ini yang sebenarnya dilakukan pemerintah hari ini dan saya lihat yang paling masif memang tahun terakhir, Mbak. Sekarang ya? Kenapa dalam sejarah Republik ini, Mbak? Ini adalah rekrutmen terbanyak loh Mbak. 1,2 juta. Inilah rekrutmen terbanyak yang bukan, saya nggak tahu ya apakah memang kita butuh segitu ya Mbak ya. Boleh jadi juga. Tapi sisi lain saya lihat bahwa karena memang ingin kita menuntaskan ya yang jumlah sangat banyak tadi itu di tahun ini. Kenapa rekrutmen sekarang ini sangat banyak? PNS kan nggak banyak Mbak tahun ini. Yang banyak itu honorer P3K-nya gitu. Itu yang terbanyak. Kenapa? Karena pemerintah tidak mau lagi tahun depan masih bicara hal yang sama gitu. Maka kemudian ya mungkin butuh atau kalau bahasa ini butuh nggak butuh pokoknya ya udah deh harus gedein angka formasinya agar ini selesai sekarang gitu. Nah itu yang mungkin ya
tadi kalau boleh kembali ke cara berpikir atau alasan dari Bu Menteri tadi, mungkin juga Bu Menteri melihat ini pengalaman dengan tingkat masivitas yang luar biasa, kemudian memastikan bahwa tidak ada lagi honorer yang masih tercecer dan sebagainya dan segala macam, lalu kita butuh waktu ya. Yang itu mestinya kalau saya itu bisa diterima sejauh itu sudah dipikirkan jauh hari sebelumnya sebenarnya. Ini soal waktu juga sih Mbak Presiden ya. Karena kan yang dilakukan hari ini itu bukan sesuatu yang ujug-ujug loh Mbak. Ini bahkan 10 tahun lalu, 15 tahun lalu kita udah tahu yang soal seperti ini. Ya. Lalu kemudian untuk rekrutmen di 2025 ini, 24 kemarin nyambung ke 25 ini juga sudah kita tahu sebelumnya. Kenapa misalnya tidak dibicarakan sebelumnya bahwa kita punya begini loh kompleksitas dan sebagainya, nanti kita butuh waktu. Bahkan di timeline ini Mbak, itu bukan siapa yang nyusun, pemerintah sendiri, BKN dan Kementerian PAN. Kalau memang misalnya karena beban seperti ini dan sebagainya, nggak apa-apa sejak awal, dan saya kira para peserta itu akan sangat memahami karena peserta itu kan nggak punya daftar hak juga untuk komplain Mbak. Kalau pemerintah bilang kami buka seleksinya Agustus, nanti ya kita akan ngangkatnya di bulan Oktober 2025, ya emang masyarakat bisa apa? Ya udah, itu memang timeline yang siapkan pemerintah. Nanti P3K-nya Maret. Itu kan semua, yang penting kan jauh hari sebelumnya dan by design gitu kan. Jangan di bulan Maret. Itu yang membuat kemudian sekarang bertanya, ada apa dengan pemerintah di ujung ketika prosesnya hanya administratif, lalu kemudian butuh waktu 7 bulan dan 1 tahun untuk P3K, yang itu sebenarnya muncul di belakang seperti ini. Itu big question yang membuat kemudian ke kita juga Mbak Christian ya. Saya sekarang kalau buka medsosnya Ombudsman tuh apapun yang kita posting, semua tanya tentang ini. Lalu kemudian juga pengaduan ke kami sudah. Jadi saya sampaikan begini, cara kerja Ombudsman itu adalah Anda harus mengadu dulu ke Kementerian PAN. Karena Ombudsman itu palang pintu terakhir. Ketika Kementerian PAN itu tidak merespon, lalu kita akan masuk, itu aja. Maka semua pengaduan ke kami 2 hari ini Mbak Christian, banyak sekali pengaduan ke Ombudsman. Kita minta untuk ke Kementerian PAN dulu. Biarkan internal pemerintah akan merespon, kalau di sana tidak puas, baru kemudian Ombudsman akan masuk sebagai lembaga pengawas. Gitu. Kenapa saya bawa Pak Robert untuk ngobrol sampai ke bicara mengenai gambaran pelayan publik yang ideal, yang menjadi idaman kita semua. Betul. Gitu untuk bawa bangsa ini semakin baik. Karena saat kita ngobrol ini atau saat kita lagi wawancara ini kan ada jeda waktu sampai kami tayangkan wawancara kita. Saat ini beredar rumors bahwa Pak Presiden Prabowo tengah mempersiapkan Inpres, instruksi Presiden. Betul. Oke. Jadi atau tidak jadi ada Inpres. Saya mau tanya ke Pak Robert. Itu bisa jadi jalan keluar? Iya, ketika sebenarnya harapan saya tidak ke sana sih Mbak. Harapan saya adalah bahwa ini sebenarnya kan selama ini nyaris nggak pernah ya sampai kemudian urusan beginian itu sampai ke presiden. Gitu ya? Nyaris lah Mbak. Kecuali ketika pembicaraan soal formasi, memang presiden harus rapat terbatas dan sebagainya. Lalu mungkin laporan secara di sidang kabinet dan sebagainya. Tapi tidak ada satu momen khusus di mana presiden kemudian ini. Tapi oke lah. Sebenarnya yang saya pikirkan adalah bisa nggak Kementerian PAN, BKN, dan Komisi 2 untuk duduk kembali. Duduk, lalu benar-benar suatu kesepakatan yang dipahami secara utuh bersama-sama, tidak lagi beda tafsir, lalu akan seperti apa. Kalau memang benar Oktober, oke. Oktober kita pakai ya. Lalu kemudian harapan saya, ini harapan lagi loh Pak Presiden ya. Lalu kemudian ya Oktober inilah batas akhir. Kalau saya Mbak, saya tidak menafsirkan versi siapa. Kalau saya, karena saya tidak melihat satu urgensi yang signifikan ya. Kenapa kita harus rentak? Dan kenapa harus di Oktober? Itu kecuali pemerintah memberikan penjelasan. Ini kan masalahnya pemerintah penjelasan yang semua menurut saya itu sesuatu yang ya oke, ada penjelasannya, tapi seberapa ini sih penjelasan ini signifikan gitu ya. Jadi misalnya batas akhir tadi itu dengan semangat, udah setelah itu kita nggak bicara lagi honorer dan sebagainya, pokoknya Oktober selesai. Lalu kemudian instansi-instansi yang sudah siap, silakan. Sejauh kemudian BKN sudah tetapkan NIP, lalu kemudian ada penyerahan SK pengangkatan, ya sudah.
dibuat itu. Nah, kalau misalnya itu mungkin akan selesai loh, Mbak. Kalau saya ya melihat, maka sebenarnya ini seperti himbauan dari Ombudsman ya. Duduk bersama itu penting agar tidak gaduh ya. Sorry Mbak, hari ini gaduhnya dapat, solusinya belum, kan gitu kan. Lalu semua pada bingung. Jangan sampai kemudian protes publik muncul, distrust kepada pemerintah juga muncul dan sebagainya, itu yang kita tidak harapkan ya. Lalu kemudian solusinya seperti apa itu harus dicari dan ya sudah fokus kan ini kepala daerah baru, para bupati wali kota ini baru sebulan gitu ya. Jangan sampai kemudian ketika dia masuk ternyata orangnya belum ada karena masih ditunda setahun lagi atau masih tunda 7 bulan lagi dan sebagainya. Padahal pinginnya beberapa kepala daerah itu kan kalau bisa tingkat speednya itu kecepatannya itu mulai dari sekarang kelihatan gitu ya. Demikian juga saya kira bahwa presiden dan para menteri itu pasti membutuhkan mesin-mesin yang bekerja optimal gitu ya, yang diisi oleh para ASN yang ada gitu ya. Nah ini sebenarnya harapan terbaik saya adalah pemerintah khususnya Kementerian PAN, Menteri PAN dan Kepala BKN dan Komisi 2 duduk ya. Tapi kalaupun ternyata gitu ya, ini juga tidak bisa, which is itu bukan harapan kita, ya mungkin memang Bapak Presiden harus turun tangan, ya dengan segala cara yang dilakukan ya. Yang mudah-mudahan tentu Bapak Presiden pasti akan melihat ini secara bijak gitu ya, untuk menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan masalah yang ada. Jangan kemudian karena salahnya pemerintah. Saya harus katakan ini bukan salahnya para pelamar, ini salahnya pemerintah. Lalu kemudian terjadi keributan seperti sekarang, ini nggak tuntas-tuntas, nggak jelas penyelesaian, malah yang akan muncul lah berbagai komplikasi, ya, termasuk protes-protes publik, termasuk kemudian pelayanan publik yang terbengkelai, lalu kemudian kepada nasib mereka. Jangan lupa kita ini bicara tentang 1,2 juta, yang kalau misalnya satu orang saja itu mungkin sudah nikah misalnya berkeluarga 2-3 orang itu berapa? Yang hari ini Mbak Fristian, faktanya ini bukan ibarat lagi, faktanya mereka sudah tidak bekerja. Ini orang tidak bekerja semua sekarang ini. Mau seperti apa? Mungkin solusi dari Pak Kepala BKN tadi ya bisa ditempuh, meskipun saya melihat ini jalan panjang ya, tapi juga cara-cara yang lain. Yang paling realistis sebenarnya adalah ya sudah kembali ke pola lama tadi itu. TMT diserahkan masing-masing aja. Kalau saya begitu, lebih kecil ongkosnya dan lebih terkelola, lebih terkelola gitu. Tinggal pemerintah mau nggak berbesar hati. Karena begini loh Pak Presiden, setelah kesepakatan kemarin, Bu Menteri itu sudah menyurati Kepala BKN. Ya, sudah ada suratnya. Lalu kemudian Kepala BKN sudah menyurati juga para PPK, pejabat pembina kepegawaian di pusat, kementerian lembaga maupun di daerah. Dengan instruksi yang sangat eksplisit bahwa ini barang adalah di bulan Oktober dan di bulan Maret. Nah, ini kita lihat sekarang ya. Menganulir keputusannya sendiri. Kan? Begitu ya, atau itu tetap lalu kemudian ada ini baru dan bahwa itu adalah batas akhir. Meskipun di situ dikatakan serentak, saya memang agak kerepotan dengan istilah di dua surat itu. Serentak ini ya berarti sekaligus di waktu yang bersamaan dan itu adalah di bulan Oktober dan bulan Maret. Itu mungkin harus dilihat kembali sih. Oke. Pak Robert, kita harapkan masing-masing pejabat, Ibu Menteri, Pak Presiden, Komisi 2 dan lain-lain itu mereka kan bisa melihat dari perspektif mereka. Semoga kita harapkan juga mereka bisa secara jernih melihat solusi yang benar-benar dibutuhkan oleh saudara-saudara kita. 1,2 juta, that's a big number ya. Mereka ya tadi Pak Robert bilang ya sekarang mungkin nggak tahu berapa bulan ke depan bagaimana nanti penghidupan dan kehidupan mereka gitu. Pak Robert, makasih udah hadir ya. Terima kasih, sehat selalu. Anda sudah bersedia untuk memberikan masukan termasuk tadi soal ASN Indonesia di masa depan. Kita harapkan bisa diisi oleh orang-orang yang terbaik yang bisa memberikan pelayanan dan pasti pelayanan itu berpengaruh terhadap kemajuan bangsa kita. Makasih ya Pak Robert. Sama-sama Pak Robert. Thank you.